Perencanaan program pendidikan nonformal materi kegiatan pelatihan teknik budidaya jangkrik untuk warga belajar paket C PKBM. Yang pertama, manfaat dan keuntungan beternak jangkrik. Manfaat: sebagai pakan hewan piaraan, pengganti tepung, bahan kosmetik, dan hewan uji. Nah, untuk keuntungannya sendiri, yang pertama, kebutuhannya yang tinggi sehingga kita sebagai pembudidaya tidak perlu takut jika barang tidak laku untuk dijual. Nah, yang kedua, pembudidaya serangga ini masih belum banyak. Karena mengapa? Karena masih banyak orang yang menganggap remeh pembudidayaan ini. Yang ketiga, harganya yang stabil. Nah, yang keempat, produksinya yang banyak dan mudah. Karena jangkrik sendiri termasuk serangga yang sekali bertelur dapat menghasilkan ribuan anakan. Nah, yang terakhir, tidak memerlukan waktu yang banyak serta tempat yang luas. Budidaya jangkrik dilakukan di kotak pemeliharaan yang dapat dilakukan di rumah. Selain itu, perawatannya juga sangat mudah. Yang kedua, memilih lokasi budidaya. Lokasi budidaya jangkrik ini harus tenang, teduh, dan mendapatkan sirkulasi udara yang baik. Dan kemudian lokasinya jauh dari sumber-sumber kebisingan seperti halnya pasar, jalan raya, dan sebagainya. Dan kemudian tentu tidak terkena sinar matahari secara langsung. Pada lokasi yang suhunya terlalu dingin, biasanya jangkrik cenderung berperilaku kanibal karena enggan mencari makanan di luar. Nah, begitupun sebaliknya, pada suhu yang sangat panas, kematian populasi jangkrik meningkat. Nah, biasanya syarat minimal suhu lokasi budidaya ini berkisaran antara 25 sampai 35 derajat Celcius dan dengan ketinggian 1500 hingga 1800 mdpl. Yang ketiga yang harus dilakukan dalam pembudidayaan jangkrik adalah pembuatan kandang. Nah, untuk menjaga kondisi kandang yang mendekati habitatnya, maka dinding kandang diolesi dengan lumpur sawah dan diberikan daun-daun kering seperti daun pisang, daun sukun, dan lainnya sebagai tempat persembunyian untuk menghindari dari sifat kanibalisme dari jangkriknya sendiri. Nah, dinding atas kandang bagian dalam sebaiknya dilapisi lakban keliling agar jangkrik tidak merayap naik sampai keluar kandang. Nah, di salah satu sisi dinding kandang dibuat lubang yang ditutup kasa, itu sebagai memberikan sirkulasi udara yang baik dan untuk menjaga kelembapan kandangnya. Nah, untuk ukuran kotak pemeliharaan jangkrik ini sendiri sebenarnya tidak ada ukuran yang baku dan yang penting sesuai dengan kebutuhan untuk jumlah populasi jangkrik tiap kandang. Nah, yang biasanya dilakukan oleh peternak sendiri yaitu kandang berbentuk persegi panjang dengan ketinggian 30-50 cm dengan lebar 60-100 cm, sedangkan panjangnya 120-200 cm. Nah, kotak atau kandangnya ini sendiri dapat dibuat dari kayu dengan rangka kaso, namun untuk mengirit biaya biasanya dinding kandang dibuat dari triplek. Nah, kandang ini biasanya dibuat bersusun dan kandang paling bawah mempunyai minimal 4 kaki penyangga. Nah, untuk apa? Untuk menghindari gangguan binatang seperti semut, tikus, cicak, dan lain-lainnya. Maka, keempat kaki kandang dialasi mangkuk yang berisi air, minyak tanah, ataupun vaselin yang dilumurkan di tiap kaki penyangga. 4. Peralatan yang dibutuhkan. Adapun alat-alat yang dibutuhkan dalam proses budidaya jangkrik bertujuan untuk memperlancar kegiatan budidaya jangkrik. Alat-alat tersebut terdiri dari X-ray, nampan, baskom, sprayer, dan ayakan. Penggunaan X-ray pada kandang jangkrik bertujuan untuk menciptakan suasana gelap seperti habitat aslinya. X-ray disusun ke atas di dalam kandang dan membentuk celah-celah yang akan ditinggali beberapa ekor jangkrik. Sementara peralatan lainnya, seperti nampan dan spray, biasanya digunakan pada kandang indukan. Nampan dipakai untuk menampung pasir, sedangkan spray untuk menyemprot kandang agar tetap lembab. 5. Memilih bibit. Populasi jangkrik jumlahnya masih berlimpah.
Namun, tidak semua jenis jangkrik dapat dibudidayakan. Mendapatkannya pun tidak mudah karena jangkrik hidup secara individu. Itulah sebabnya jika ingin memperoleh jangkrik di alam, harus meneliti satu persatu dari tiap jenisnya. Ciri-ciri bibit jangkrik yang baik yaitu yang pertama bertumbuh besar, berumur 10-20 hari, antena dan kakinya lengkap, bulu dan tubuhnya nampak mengkilap. Bagi betina mempunyai ovipositor di ekornya. Hal yang penting yaitu saat menyentuh mulut dan lubuk jangkrik tidak ada cairan atau zat cair yang keluar. Jika ingin memilih jangkrik jantan yang tepat, pilihlah jangkrik yang bisa mengeluarkan suara mengerik dan memiliki punggung bergelombang dan kasar. Perbedaan dasar antara jangkrik jantan dan betina yaitu pada suara mengerik dan ada yang tidaknya ovipositor. Ovipositor ini berfungsi sebagai tempat keluarnya telur. Selain membeli bibit, juga bisa membeli telur jangkrik siap netas. 6. Pelaksanaan pemeliharaan jangkrik. Bibit yang baik hasilnya belum tentu baik jika tidak didukung pemeliharaan optimal. Yang harus dipahami yakni cara bibit jangkrik menyesuaikan diri dengan lokasi baru seperti halnya makhluk hidup lainnya. Jangkrik juga melewati masa adaptasi. Yang pertama itu atur lokasi sesuai alam. Salah satu cara mempercepat proses adaptasi jangkrik misalnya dengan mengatur lokasi baru seperti habitat aslinya di alam. Yang kedua, jangkrik beradaptasi paling lama 1 jam. Selama proses budidaya, suhu harus selalu dijaga. Jangan terlalu tinggi dan jangan terlalu rendah, karena keduanya sangat berpengaruh pada proses adaptasi jangkrik. Yang ketiga, jaga ketersediaan pakan. Saat jangkrik sudah dapat beradaptasi, ketersediaan pakan wajib dijaga. Pasalnya, jika pakan habis, maka jangkrik akan saling memakan satu sama lain. Sifat kanibal ini tentu merugikan pembudidaya. Mengapa? Karena jumlah indukan jangkrik akan berkurang dan otomatis mempengaruhi produksi telurnya juga. Yang keempat, jangan terlalu padat. Jumlah indukan jangkrik dalam satu kandang sebaiknya tidak terlalu padat. Kepadatan populasi dalam kandang berpotensi memicu terjadinya kanibalisme. Selain itu, pertumbuhan jangkrik pun terhambat. 7. Cara mengawinkan jangkrik. Ciri-ciri jangkrik siap kawin yaitu memiliki sayap dan bulu. Proses perkawinan jangkrik berjalan natural dan alami tanpa campur tangan pembudidaya atau manusia. Saat jangkrik akan memulai perkawinan, Anda dapat melihat tanda-tandanya. Tanda-tanda yang muncul pertama kali yaitu jangkrik jantan mengerik dengan keras. Suara mengerik itu bertujuan untuk menarik perhatian si jangkrik betina. Jangkrik betina yang tertarik pada salah satu jangkrik jantan akan didekati oleh si jantan. Lalu perlahan jangkrik jantan merayap ke bagian bawah jangkrik betina. Posisinya, jangkrik betina ada di atas jangkrik jantan. Pada waktu yang tepat, jangkrik jantan pun mengeluarkan kantung kecil berisi sperma. Kantung tersebut warnanya putih. Sperma masuk ke dalam jangkrik betina melalui abdomen. Pembuahan terjadi di dalam abdomen tersebut. Tidak memakan waktu lama, telur-telur di dalam abdomen dikeluarkan oleh jangkrik betina melalui ovipositor. Telur tersebut tertancap di atas pasir. Saat telur-telur sudah keluar semua, jangkrik betina pun mati. Kematian ini merupakan hal alamiah yang terjadi pada semua jangkrik betina setelah menancapkan telurnya ke pasir. Jangkrik betina banyak kehilangan tenaga sehingga ia lemah dan mati. Bagaimana dengan jangkrik jantan? Menurut pengamatan dan teori, hidup jangkrik jantan akan berakhir setelah mengalami 7 kali kawin. 8. Cara menetaskan telur jangkrik. Telur jangkrik yang dikeluarkan induk betina biasanya berjumlah ratusan, namun tidak semuanya dapat menetas. Telur jangkrik yang kosong memiliki ciri-ciri mengapung jika diletakkan di permukaan air. Berikut ini merupakan langkah-langkah menetaskan telur jangkrik. Yang pertama, nampan yang berisi pasir dikeluarkan dari dalam kandang jangkrik indukan. Yang kedua, lalu pasir diangkat dan dimasukkan ke dalam baskom yang berisi air. Aduk-aduk hingga rata. Secara otomatis pasir pun tenggelam dan telur mengapung di dalam air. Yang ketiga, pasir diangkat setelah 4 hari, kemudian dan dimasukkan ke dalam karung. Yang keempat, pasir tersebut didiamkan selama 3 hari. Yang terakhir, setelah itu, isi kantung dikeluarkan dan diayak. Saat ini telur akan terlihat. Ambil telur dan letakkan di dalam wadah dengan hati-hati.